yang nanti akan dikalimatkan oleh hamba Tuhan Ibu Vivi Polandos, dan kemudian akan diisi dengan paduan suara dari jemaat GKMI UAN, yaitu lagu Mars Maranatha. Angka Romawi 2, ibadah yang akan dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Daerah GKMI Sulawesi Utara yang akan melayani firman Tuhan dalam ibadah ini. Dan kemudian ibadah kita akan tutup nanti, dan setelah itu kita masuk dalam sambutan yang ada akan dibawakan oleh pemerintah desa UAN. Kemudian akan nomor 4, penyerahan bingkisan-bingkisan. Dan akan nomor 5, ucapan terima kasih yang nanti dikalimat. Puji Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, mensyukuri semua kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Hari ini kita boleh ada bersama-sama di tempat ini, bersama dalam kita merayakan Natal Yesus Kristus yang disponsori oleh keluarga besar Jemaat GKMI se-Wilayah Demokrat 1. Untuk itu saya berdiri di sini mewakili pengurus wilayah bahkan jemaat yang ada di Demokrat 1 Jemaat GKMI mengucapkan selamat datang terlebih khusus kepada Majelis Daerah, dalam hal ini dihadir oleh Ketua Majelis Daerah. Kami sebut terima kasih Bapak Pendeta Refli Lumenta LPDK MTH, bersama dengan Ketua 1 Majelis Daerah Bapak Pendeta Dora Unitewas SIP MTH, juga Sekretaris 1 Pendeta Juri Maseki SPH, bahkan juga tim media Majelis Daerah Bapak Pendeta Elisa Wardana dan Bapak Pendeta Agus Piri. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah Natal Yesus Kristus bersama-sama di tempat ini. Juga kami ucapkan selamat. Bagus ini. Di situ ada kemerdekaan. Hari ini terjadi bagi kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Kami serahkan hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan pekerjaan-Mu siang hari ini. Pemimpin pujian, pemain musik, singa Tuhan, pemain rebana. Biarlah Tuhan kami serahkan mereka dalam tangan-Mu Roh Kudus. Engkau yang memilih mereka, Engkau yang menetapkan mereka. Engkau juga yang akan melengkapi dan mengurapi hamba-hamba-Mu. Pakai mereka di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak di surga. Terpuji nama Tuhan. Kami ikat setiap roh intimidasi, roh cacat, roh udara, penguasa-penguasa di udara, roh penyusupan, roh bentuk apapun itu cara kerjanya, cara manifestasi. Kami ikat dia, kami ikat, kami tolak, kami usir dari tempat ini, dari ruangan ini, hanya di dalam nama Yesus. Dan darah Engkau, darah Yesus yang berkuasa. Urai doa saya minta. Dan kami
kami izinkan Roh Kudus, Engkau yang bermanifestasi di tempat ini. Menangkan kami, berkati kami, jamah kami, sembuhkan kami, pulihkan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan dari selamanya sampai selama-lamanya. Terhabislah ibadah perayaan Natal. GKI Wilayah boleh bersatu di siang hari ini. Hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua kita diberkati Tuhan, katakan. Haleluya, puji Tuhan, diberi kembali bukan terima kasih, kesehatan, terima kasih, dan mari kita tetap berikan yang terbaik. Saat ini kita masuk di dalam kita akan masuk di dalam kita akan menyebut semua
kalimat tapi engkau Muhammad dan berkata, hai yang terkecil di antara kaum Yahuda, dan kepadamu akan maju bagiku seorang yang akan memimpin Israel yang pemilihannya sudah sejak dahulu kala. Lukas 2 ayat 11 hari ini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat dan itu disusulkan kebenaran. Maha indah
Haleluya. Tuhan menjawab doa, namun Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kami bersyukur untuk tuntunan-Mu, kami bersyukur untuk penyertaan yang sempurna, kami bersyukur untuk kekuatan, kami bersyukur untuk nafas yang Engkau masih anugerahkan bagi kami sampai dengan detik ini Bapa. Kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana kami ada, bergerak dan bernafas. Ini bukan kuat, bukan karena karya kami, tetapi kami bersyukur kami ada hanya karena anugerah-Mu, hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Sebab itu kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu. Selain kami tahu hidup kami, persembahkan hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami sebagai suatu persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada-Mu. Sebab itulah yang Engkau kehendaki Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Allah yang Bapa. Terpuji nama Tuhan. Kami telah dikumpulkan oleh Tuhan, oleh ada di kamarmu yang kudus ini. Wilayah GKIB Lumboga Bersatu. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Dan hari ini Bapa di surga, GKIB wilayah Lumboga Bersatu boleh mengadakan ibadah Natal Tuhan di siang hari ini. Oleh karena itu Bapa di surga, biarlah Engkau yang sudah mengumpulkan kami di tempat ini, di rumah ini Tuhan, satu tujuan kami, satu motivasi kami hari ini, yaitu menyenangkan Tuhan, menggunakan Engkau, Raja di atas segala raja. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan ibadah Natal GKIB wilayah Lumboga Bersatu. Kami alur ke dalam tangan-Mu Allah Kudus. Biar Engkau yang ambil alih sepenuhnya ibadah ini Bapa, dari permulaan pertengahan hingga berakhirnya ibadah Natal GKIB wilayah Lumboga Bersatu. Biar jadilah semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi Allah. Engkau mencurahkan roh doa di tempat ini, roh pujian, roh penyembahan. Oh kami percaya roh penyembahan Injil menjadi milik kami hari ini di dalam nama Yesus. Dan kami izinkan Roh Kudus Engkau berkarya di tempat ini, Engkau bekerja di tempat ini, dan Engkau yang akan melepaskan kami di dalam nama Yesus. Karena kami tahu pada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Hari ini terjadi bagi kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan pekerjaan-Mu siang hari ini. Pemimpin pujian, pemain musik, singar Tuhan, pemain rebana. Biarlah Tuhan kami serahkan mereka dalam tangan-Mu Roh Kudus. Engkau yang memilih mereka, Engkau yang menetapkan mereka. Engkau juga yang akan melengkapi dan mengurapi hamba-hamba-Mu. Pakai mereka di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji nama Tuhan. Kami ikat setiap roh intimidasi, roh jahat, roh udara, penguasa-penguasa di udara, roh penyusupan, roh bentuk apapun itu cara kerjanya, cara manifestasi. Kami ikat dia, kami ikat, kami tolak, kami usir dari tempat ini, dari ruangan ini, hanya di dalam nama Yesus. Dan nama Engkau, nama Yesus yang berkuasa. Dan kami izinkan Roh Kudus, Engkau yang bermanifestasi di kami. Menangkan kami, berkati kami, jamah kami, sembuhkan kami, pulihkan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan dari selamanya sampai selama-lamanya. Terhabislah ibadah perayaan Natal GKIB wilayah Lumboga Bersatu di siang hari ini. Hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua kita diberkati Tuhan, katakan. Haleluya, puji Tuhan, ibadah kita telah dibuka. Terima kasih dan mari kita tetap memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saat ini kita masuk lebih dalam lagi, kita akan masuk lebih dalam lagi.
tersedia dalam kaum Yehuda, dan padamu akan bagi bagiku seorang yang akan memimpin Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Lukas 2 ayat 11. Hari ini terlalu bagimu juru selamat dan untuk Yesus Tuhan bergerak.
yang memungkinkan kami ada sampai hari ini. Kami buat sehat semua karena rahmat dan anugerah Tuhan. Terima kasih banyak Bapak sekali. Rangkaian ibadah Natal Yesus Kristus di kami wilayah Moga Bersatu. Kami boleh ada di hadapan Tuhan, mempersembahkan syukur kepada Tuhan buat kasih dan pertolongan Tuhan. Tuhan boleh memelihara sepanjang 1 tahun ini keluarga besar yang jadi wilayah Moga Bersatu. Hari ini mereka boleh merayakan ibadah Natal Yesus Kristus di tahun 2023. Terima kasih banyak Bapak. Kami telah mempersembahkan yang terbaik dari Tuhan, memuji dan memuliakan yang Tuhan. Tiba saatnya kami akan duduk sejalan dengan Tuhan lewat kebenaran firman Allah. Oleh karena itu pemurahan baru, otoritas surga kami turun atas kami sekalian secara spesial buat kamu, sehingga siang ini kami boleh melawan jangan tidur Tuhan. Ego yang menguasai kami, menguasai hati kami. Terima kasih kepada Bapak kami. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hati kami terbuka kepada Engkau dan firman. Kami siap dengan firman Allah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Haleluya. Saudara, shalom artinya damai sejahtera, sehat selalu, makmur. Itu shalom. Sedangkan alehim artinya kepada kalian, untuk kalian. Jadi pada waktu orang mengucapkan salam, shalom alehim. Alehim artinya kepada kalian, untuk kalian. Jadi sejahtera untuk kalian, selamat untuk kalian, makmur untuk kalian, sehat untuk kalian. Itu shalom alehim. Kalau shalom Elohim artinya Allah yang berdamai. Sedangkan Allah yang tunggal disebutnya kata Eloah. Jadi yang Allah yang disebutnya adalah Shalom Alehim. Bukan Elohim. Kalau Elohim itu Allah Shalom. Sedangkan Allah yang tunggal disebut dengan kata Eloah. Jadi Shalom Alehim artinya sejahtera kepada kalian, untuk kalian, selamat untuk kalian, makmur untuk kalian, sehat untuk kalian. Itu Shalom. Bapak Ibu sekalian, kalau saya harus berkali besar, jadi wilayah Moga Bersatu ini satu keluarga. Itu Yohanes pasal 12 ayat 6 sampai mulai yang akan berlaku. Sebenarnya pelayanan adalah pada waktu kita diberi kesempatan untuk melayani manusia, tapi yang kita layani adalah Tuhan. Dalam aspek apapun dalam kehidupan gereja, semua yang kita lakukan itu bahagian dari pelayanan untuk Tuhan. Kita tidak melayani manusia, tapi kita melayani Tuhan. Kita melayani altar, pemimpin pujian, admin dan sebagainya. Itu bahagian dari satu pelayanan. Dan pelayanan itu bukan kita melayani manusia, tapi kita melayani Tuhan. Dan kita bicara bahwa orang yang melayani Tuhan dihormat. Jadi sebenarnya pelayanan itu adalah kehormatan. Satu kehormatan. Apapun yang kita lakukan, biasa kalau di gereja saya, setelah hadis bicara seperti ini, maka ibu-ibu muda mereka mengambil satu mereka seperti itu. Mereka bersih gereja musim yang musim, karena tidak ada masalah, tidak ada masalah. Jadi mereka membersihkan gereja, mengangkat. Apakah itu bukan pelayanan? Itu pelayanan. Jadi sebenarnya pelayanan itu adalah sesuatu yang kompleks, sesuatu yang bersifat universal, bukan cuma bagian-bagian tertentu saja. Setiap jemaat harus diberi motivasi seperti bahwa kita bahagian dari satu pelayanan yang besar untuk melayani Tuhan, bukan melayani manusia, tapi Tuhan yang kita layani. Berseberangan hari ini saya terima, tapi satu waktu yang lain ada di bawah, sementara membersihkan gereja lain. Apakah itu bentuk pelayanan? Melayani Tuhan lewat takbir, lewat pemimpin pujian, kursi itu bagian dari pelayanan. Bahkan orang membawa kolektif bagian dari pelayanan. Terima takbir depan itu pelayanan. Jadi itu kehormatan. Pada waktu kita dipercayakan oleh gembala sidang, pemimpin yang diangkat Tuhan untuk memimpin kita, apapun yang diberikan kepada kita, itu kepercayaan dan itu kehormatan. Setiap umat Tuhan harus diberi motivasi seperti ini, sehingga gereja itu menjadi kuat dan semua berjalan dengan baik dalam bentuk pelayanan gereja. Semua harus dilakukan seperti itu. Gereja menjadi kuat, menjadi harmonis, karena semua bahagian itu adalah pelayanan. Karena dikerjakan oleh tubuh Kristus yang berbeda-beda. Bukan tangan yang paling penting, bukan kaki yang paling penting, bukan telinga yang paling penting, tapi semua itu penting di dalam anggota tubuh Kristus. Itu bagian dari pelayanan. Puji Tuhan, terima kasih buat Ketua Wilayah, Pengurus Wilayah, GKM Wilayah Moga Bersatu yang boleh memberi waktu dan kesempatan saya berada di tempat ini. Puji Tuhan, mari saya cukup kita bagi berdiri.
sambil kita buka kita di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-9. Kita mulai baca dalam Yesaya pasal 8 ayat 23. Kemudian seterusnya Yesaya pasal 9 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Dalam Alkitab kita tertulis dari Yesaya pasal 8 ayat 23 tentang kelahiran Raja Damai, sampai Yesaya 9 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya baca ayat 23 dan Bapak Ibu sudah sekalian baca Yesaya pasal 9 ayat yang pertama dan seterusnya. Kita bergantian sampai dengan Yesaya 9 ayat yang ke-6. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulun dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jalan. Sebab setiap sepatu tentara yang berdarah-darah dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, silakan. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, ayat-ayat yang kita baca itu berbicara dan menjelaskan tentang sesuatu yang akan terjadi lama sekali, 700 tahun kemudian, bahkan 800 tahun kemudian baru tergenapi ayat ini. Tetapi saudara yang berkati Tuhan, dikatakan bahwa seorang putra telah lahir untuk kita. Seakan-akan menjelaskan bahwa hari itu telah terjadi. Apa yang sebenarnya itu akan terjadi 700-800 tahun kemudian. Tetapi pada waktu Yesaya bernubuat, tetapi nubuat itu seakan-akan menjelaskan bahwa itu telah terjadi hari ini. Itu Alkitab. Firman Tuhan itu bicara tentang kepastian. Sekalipun itu akan terjadi 700 tahun kemudian, tetapi dia menjelaskan tentang sesuatu yang pasti. Dia tidak bicara bahwa nanti akan lahir, tetapi hari ini telah lahir. Itu 700 tahun sebelum Kristus lahir. Yesaya telah bernubuat akan terjadi hari ini. Itu firman Tuhan. Jadi firman Tuhan adalah satu kepastian, sesuatu yang pasti. Dia ditulis ribuan tahun yang lalu, tetapi dia masih bekerja sampai hari ini, karena firman Tuhan tidak pernah berubah. Dia ada akhir. Telah lahir seorang putra. Saudara yang berkati Tuhan, ada hal-hal yang perlu kita mengerti dengan benar tentang apa yang ditulis, sehingga dikatakan bahwa akan terjadi seperti ini. Seperti ada harapan yang dikatakan firman Tuhan, di tengah-tengah kegelapan ada harapan yang akan mereka miliki. Dalam ayat yang ke-23 Yesaya pasal 8 dia bicara bahwa tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Saudara, latar belakang sampai Yesaya bernubuat ini karena pada waktu itu bangsa Israel ditekan, ditindas, mereka dijajah oleh bangsa Assyria. Kemudian dia bicara tentang satu harapan yang besar yang akan terjadi. Dalam keadaan tertekan, dalam keadaan tertindas, dijajah, mereka terus secara politik mereka dikelilingi oleh bangsa-bangsa yang lain. Kemudian apa yang dibicara bahwa tetapi tidak selamanya. Artinya ada satu waktu, ada satu saat tidak akan ada kesuraman. Saudara tahu apa itu kesuraman? Kesuraman dalam teks aslinya dia bicara tentang kabut yang tebal. Itu kesuraman. Dalam bahasa Ibrani disebutkan tebal, artinya kabut yang tebal.
Kalau awan yang tebal itu menutupi langit, tapi kalau kabut yang tebal itu menutupi jalan. Itu perbedaan. Kalau awan yang tebal dia menutupi langit, tapi kalau kabut yang tebal dia menutupi jalan. Tidak selamanya akan ada kabut yang tebal, kesuraman kabut yang tebal. Artinya ini berbicara tentang jalan yang tertutup. Ini berbicara tentang tidak ada jalan kabut yang tebal. Orang kalau berada jalan yang tertutup dengan kabut, maka batas pandangannya itu dekat. Dia tidak memiliki pandangan yang jauh. Orang kalau berjalan di kabut yang tebal, maka dia akan meraba-raba. Coba saudara lihat kalau saudara bawa mobil, kemudian itu menutup jalan kabut yang tebal, apalagi kalau dia hujan, kemudian saya kalau bawa mobil, kemudian kalau dia hujan, kemudian kabut menutupi, maka saya tinggal melihat garis putih kiri kanan. Saya tidak bisa melihat dari depan. Saya jalan, karena harus jalan, lihat kiri kanan. Batasan pandangan itu terbatas. Dia bicara tidak selamanya akan ada kabut yang tebal yang akan menutupi jalan. Ini sebenarnya berbicara tentang harapan yang akan terjadi kemudian 700 tahun kemudian. Tidak selamanya akan ada kabut yang tebal yang menutupi jalan. Dalam kehidupan kita, saudara, ada begitu banyak kabut yang menutupi jalan kita. Pergumulan, tantangan, tekanan, kekurangan, itu seperti kabut yang menutupi jalan kita. Begitu banyak orang yang bisa melakukan perjalanan hidup ini iman karena ada kabut di dalamnya. Ada begitu banyak orang yang saya dapat dalam pelayanan bahwa mereka mengundurkan diri kenapa mereka tidak sanggup melanjutkan perjalanan mengundurkan diri. Pada mulanya mereka adalah orang-orang yang setia, mereka orang yang berapi-api. Tapi suatu ketika mereka dihadapkan dengan kabut yang tebal dalam perjalanan mereka, perjalanan percaya mereka kepada Tuhan, dan apa yang terjadi? Mereka angkat tangan karena masalah tidak pernah selesai. Seperti kabut yang tebal menutupi jalan mereka. Kemudian mulai mengundurkan diri satu-satu. Tidak pernah lihat lagi di gereja, di tempat ibadah, mereka tidak. Pada mulanya mereka adalah orang yang semangat. Tetapi suatu waktu ada kabut yang tebal yang menutupi jalan mereka. Firman Tuhan bicara bahwa tidak selamanya kabut itu akan tetap menutupi jalan. Oleh karena itu kita bicara bahwa kita perlu apa yang disebut dengan ketabahan dan keberanian. Perlu ketabahan dan keberanian untuk tetap melanjutkan bahwa kita percaya ada harapan. Sekalipun ada kabut yang tebal, masih ada secercah harapan. Apa itu harapan? Cuma matahari. Kalau matahari menari, maka kabut itu akan hilang. Ini sebenarnya firman Tuhan 700 tahun sebelum Kristus lahir. Bahwa ada harapan yang akan menghilangkan kabut itu dalam kehidupan keseharian. Itu banyak orang yang mengundurkan diri dari perjalanan iman mereka karena tidak sanggup lagi melakukan perjalanan. Karena apa? Kabut itu terus menutupi jalan mereka sehingga mereka tidak sanggup lagi untuk melakukan perjalanan. Natal bukan cuma bicara tentang kelahiran Yesus, tapi bicara bagaimana Tuhan menolong setiap kehidupan kita, mengatasi setiap persoalan tantangan, saudara. Dan kita perlu apa yang disebut dengan keberanian untuk bisa melangkah. Kita harus percaya bahwa masih ada jalan bagi kita kalau Tuhan masih bersama dengan kita. Masih ada jalan kalau Tuhan masih bersama dengan kita. Mazmur 119 ayat 105 bicara bahwa firman Tuhan itu adalah pelita pada kakiku dan suluh pada jalan terang. Firman Tuhan itu akan menerangi langkah kita, 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Tapi firman Tuhan juga akan menerangi jalan kita sampai seterusnya. Itu Mazmur 119 ayat 105. Firman Tuhan menerangi kakiku, langkah demi langkah. Tapi firman Tuhan juga akan menerangi jalan kita seterusnya dan sampai selama-lamanya. Itu bicara tentang suluh yang menerangi jalan kita, yang menerangi langkah kita step by step, langkah demi langkah dalam hidup kita. Ada begitu banyak orang yang salah di dalam gereja. Begitu lama mereka tetap mengiring Tuhan. Mereka tidak mengalami perubahan apa-apa. Tetapi pada waktu mereka dipanggil, anak cucu mereka diberkati Tuhan. Saya berpikir, siapa seperti ini? Berarti ada sesuatu yang mereka tahu. Apakah mereka tidak mengalami tantangan? Apakah tidak ada kabar? Tidak banyak. Tapi mereka tetap bertahan di kabut itu. Setapak demi setapak mereka berjalan berdasarkan firman Tuhan. Tapi firman Tuhan itu akan menerangi jalan mereka sampai ke anak cucu mereka.
Saya dapati seseorang ibu seperti itu suatu waktu. Pada waktu jadi ketua pemuda, ibu ini dulu di tempat yang sama bertahun-tahun pada waktu dia masuk gereja. Ibadah jam 9 jam 8 itu sudah di gereja. Bertahun-tahun seperti itu dia. Pada waktu dia masuk, dia tidak cerita kiri kanan. Kalau kita sekarang kan orang modern masuk gereja, mulai Carlota dulu dibikin ke gereja, masuk kan, lalu mulai Carlota tadi sudah bicara apa, sudah bicara belantik atau apa, sudah mulai bercerita. Dulu saudara, itu dia masuk, kemudian dia mulai berkata dirinya. Dari dia dulu sampai keluar dia berbicara bahasa kita. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Dan setelah dia bilang, saya dapati anak itu sudah diberkati luar biasa. Karena cuma langkah demi langkah. Jangan berpikir kesediaan saudara tidak ada nilai bagi Tuhan. Ketaatan saudara dalam melayani tidak ada nilai bagi Tuhan, itu nilai besar saja. Semua dicatat oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan. Langkah demi langkah. Apakah tidak ada kamu? Hanya kamu yang mengalami jalan, tapi terus dia melangkah. Karena dia tahu bahwa Tuhan itu akan menerangi sampai kepada anak cucunya. Ini harapan dalam kehidupan kita. Melayani Tuhan, apalagi melayani Tuhan. Kita berpikir tidak ada apa-apa dalam kehidupan kita seperti ini saja. Tapi tunggu saudara, maka anak cucu akan diberkati Tuhan oleh karena kita yang melayani Tuhan. Jangan saudara berpikir bahwa biasa-biasa melayani Tuhan, menjadi gembala, menjadi pelayan Tuhan, melayani di gereja di depan itu biasa. Tapi kesetiaan ketaatan saudara yang sudah lakukan bertahun-tahun di hadapan Tuhan sama seperti step by step, melangkah demi langkah. Kami sudah tetap adalah firman Tuhan. Maka kami akan menerangi seluruh jalan hidup saudara, keluarga saudara, keluarga besar saudara. Jadi orang yang melayani Tuhan itu sesuatu yang dihormati Tuhan. Layani Tuhan, setia kepada Tuhan, apapun yang dipercayakan bagi kita, tetap kerjakan. Sebab bukan cuma saudara yang akan menikmati hasil, sampai kepada keluarga besar, anak cucumu akan menikmati. Karena sementara kita menabur dari kesetiaan kita. Kita menabur dari setiap ketaatan kita. Apakah tidak ada kamu itu sama yang menutupi jalan kita, tetapi kita percaya. Seperti pelita yang menerangi langkah kita, seperti suhu yang menerangi suhu jalan, itu dapat terjadi. Yang kedua, mengatasi itu kita perlu iman. Coba buka di dalam Ibrani 11 ayat 20. Ibrani 11 ayat 20. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Yakub masih ada di kemah Ishak. Yakub masih tinggal bersama dengan kedua orang tuanya. Esau masih ada bersama-sama dengan mereka. Tetapi pada waktu Ishak meletakkan tangan kepada Yakub dan Esau, dalam teks asli dengan kata melo, memandang jauh ke depan, dia seperti memastikan apa yang terjadi dengan anak-anaknya. Jadi ada satu perasaan yang kuat, satu iman yang kuat bahwa mereka akan jadi seperti ini. Dalam bahasa Indonesia ditulis, dalam bahasa asli itu dijelaskan seperti ini. Memandang jauh ke depan, dia seperti memastikan apa yang akan terjadi untuk mereka. Mereka akan jadi orang besar, mereka pasti akan diangkat tinggi, mereka pasti akan diberkati. Itu yang dikatakan Ishak dalam kepada Tuhan. Dan itu tertulis di mana dari Tuhan. Kita perlu iman. Apakah tidak ada kabut? Ada kabut yang menghalangi. Tapi Ishak telah memandang jauh ke depan. Dia telah rabun. Ishak sorabun pada waktu dia meletakkan tangannya kepada kedua anaknya. Apa yang dilihat? Tembok. Dilihat jauh ke depan yang akan terjadi kepada kedua anak-anak. Berkat daripada Yakub, Ishak telah lihat jauh ke depan. Apakah tidak ada kabut? Itu tetap ada. Jadi tetap percaya kepada dia. Sekalipun ada kabut di depan saudara. Seperti Ishak yang melihat jauh sekali ke depan. Ini yang terjadi. Saya berkata tentang atas anak saya yang akan jadi seperti ini, yang menjadi besar. Saya pernah berkata kepada anak saya, karena suka jadi lagi. Bukan dia mau jadi gembala. Dia mau jadi gembala. Yang dalam jadilah seperti apa yang kau imani. Saya mau jadi guru Bank Indonesia, hebat juga ini. Kemudian dia sekolah ekonomi di usaha, dia ambil hibah, dia lulus dengan cum laude. Dia kerja di perusahaan pertambangan 2 bulan satu kali bulan. Anak cuma satu. Ibu gembala selalu setiap konsilian, anak cuma satu. Kemudian dua bulan satu kali pulang karena cuti, nanti itu 2 bulan.
Saya katakan bahwa semua dia akan meninggalkan kita. Dia akan berkeluarga, dia akan meninggalkan kita. Jadi harus dilepas. Dia berkali-kali diterima di perusahaan di luar. Bukan di luar negeri, tapi karena anak cuma satu. Ibu Gembala bilang, mana kalau ada dua Pak boleh, karena cuma satu. Tetapi saya berdoa dan saya melihat jauh ke depan kepadanya. Apakah tidak ada kamu? Banyak kamu. Jadi jangan melihat anak saudara sekarang. Oh dia nakal sekali, jangan bicara dia nakal. Tumbang tangan, engkau akan jadi besar, engkau akan diberkati. Jangan bicara dia nakal. Aduh nakal sekali dia anak. Dia tidur pada tumbang tangan, diberkati lagi benar. Engkau jadi besar, engkau disertai Tuhan. Lihatlah apa yang terjadi bagi dia. Tuhan akan rencanakan sesuatu. Jangan lihat hal itu. Apa yang terjadi? Oh, yang boleh diatur anak ini. Jangan lihat apa yang ada di depan anak ini. Seperti itu. Apa dia lihat seperti itu? Dia kan tidak tahu jauh menjadi apa berikutnya. Tapi telah dia lihat dengan iman jauh ke depan. Apa yang akan terjadi? Dia nggak lihat kamu. Jadi kalau ada anak-anak sulam, aduh merontak dia kepala, aduh tukang melawak dia. Nah, dia juga tumbang tangan. Dia harus seperti itu, lepas dan berkata dia, engkau akan jadi besar, engkau diberkati. Jadilah seperti apa yang engkau imani. Lu bilang aduh kan nakal sekali, engkau mau jadi apa berikutnya? Aduh, jangan bicara begitu saudara. Ini iman untuk melewati kabut ini. Lu kasih bicara dulu kan nakal sekali itu, udah mau cerita menjadi apa kan? Aduh, so putus asa itu artinya turun menyerah ini kabut ini. Lewati dengan iman, maka saudara akan melihat anak saudara diberkati. Ada seorang bapak, seorang suami, ini jemaat. Aduh memang, kalau bikin ibadah, dia minum di belakang. Jadi kalau bikin ibadah di rumah, dia bikin ibadah dari sendiri. Wah, saya katakan ibu di istri mulai menangis, berdoa. Tidak, kalau dia datang tumpang tangan, langsung aku tumpang tangan. Jauh setelah itu saudara, apa yang terjadi? Dia jadi sendiri. Dia ada di atas mimbar, tangan takut-takut sama badan, ternyata tambah orang sama. Kemudian suatu waktu dia jatuh, dia jadi pelayan kita. Kalau kita sudah menyerah dengan kamu yang ada di depan kita, selesai ini. Seperti Ishak melihat jauh, seperti itu. Jadi untuk mengatasi kabut firman Tuhan, yang kedua kita perlu iman. Ini harapan. Firman Tuhan ini dulu sampai selama-lamanya sama dan berlaku. Bukan cuma yang tertulis begini, tapi memiliki makna yang sangat dalam untuk kita sekalian. Kalau saudara lihat dalam bahasa asli, maka saudara akan mendapatkan ada hal yang luar biasa yang sebenarnya tertulis untuk setiap kehidupan kita. Tidak selamanya akan ada kesuraman kabut yang tebal. Kemudian dikatakan bagian berikut, tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit. Saudara, negeri yang terimpit bicara tentang jauh buntu. Jadi sebenarnya ini berbicara tentang sesuatu yang akan terjadi pada waktu kita terima Raja Damai itu. Kita terima Yesus itu, maka tidak ada kabut yang tebal yang akan menghalangi kita. Kalau kita terima Dia, hidup di dalam Dia, maka tidak ada jalan buntu dalam kehidupan orang percaya. Nggak ada jalan buntu bagi kita. Di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu. Semua pasti ada jalan. Kalau di dalam Tuhan pasti ada jalan, tidak ada jalan buntu. Akan lebih dari terimpit sebenarnya dalam teks Ibrani yang adalah bicara tentang jalan buntu. Bukan cuma kabut yang tebal, tapi jalan buntu. Tidak selamanya ada jalan buntu. Kadang-kadang jalan buntu itu diluaskan Tuhan untuk mengajar kita, untuk kita bisa belajar. Seperti Daud bicara, kalau aku tertindas, maka aku belajar tentang maksud-maksud Tuhan. Apa mau? Sebab dalam kehidupan orang percaya segala sesuatu yang terjadi itu tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Pasti ada sesuatu yang Tuhan sementara rancangan bagi kita. Rancangan Tuhan bukan membuat kita jadi celaka, enggak. Rancangan Tuhan agar supaya kita hidup, kita diberkati, kita memiliki masa depan yang cerah di depan. Itu rancangan Tuhan. Apakah itu wilayah tidak perlu bagi kamu? Bodoh kamu tadi. Bahannya itu kabut, kalau dia belakang itu kabut, atau kabut tebal, paling tebal. Tetapi apakah itu tidak menjadi pelajaran bagi kita? Sekarang apa yang terjadi? Jangan pernah menyerah dengan kabut dan jalan buntu. Jangan pernah menyerah. Kalau kita menyerah, selesai. Semua kita yang melayani Tuhan, apakah tidak melayani? Kabut dan jalan buntu, kita mengalami semuanya ini.
Tapi apakah kita menyerah? Kalau kita sudah menyerah, kalau kita lihat balik belakang, pada waktu kita dalam posisi seperti ini, dia, kalau kita sudah menyerah, kita jadi begini. Anak-anak kita jadi seperti ini. Itu mengajarkan bagi kita bahwa kita perlu keberanian, ketabahan, ilmu dan iman untuk melanjutkan perjalanan hidup ini. Perjalanan pembimbingan kita kepada Tuhan. Kemudian dikatakan selanjutnya, kalau dulu Tuhan merendahkan tanah sebelum dan tanah Naftali, maka di kemudian hari akan menyediakan jalan ke laut, air seberang sungai dan wilayah bangsa-bangsa yang lain. Kata merendahkan itu sebenarnya di bawah itu. Tanah ini berbicara tentang Galilea, di seberang sungai dan itu bicara tentang Galilea. Apa yang terjadi 700 tahun kemudian daerah Galilea, pusat pelayanan dan Raja Damai ada di Yudea, Galilea dan Samaria. Dulu dari tanah yang dikutuk, diledakkan, dikutuk saudara. Apa yang terjadi kemudian? Tanah yang menjadi tanah yang diberikan. Jadi jangan lihat apa yang terjadi sekarang, lihat apa yang akan membuat kemudian dalam kehidupan kita. Jadi satu hal yang perlu mengajarkan, jangan pernah menyerah. Kamu jangan tebal, jangan pernah lulur. Melihat ada terang dan harapan yang Tuhan berikan. Tetap bertahan, saudara. Tetap bertahan. 23 tahun saya menjadi gembala, banyak sekali dan gelap. Tabal itu kamu, saudara. Seperti mau habis, mau mati, gembala, anak sudah mati. Apa kau menyerah di sana? Tidak. 10 tahun yang lalu, maka tidak akan terjadi seperti itu. Artinya saudara yang berkati Tuhan, firman Tuhan bukan cuma 700 tahun yang lalu, tapi sekarang Yesus sedang ada di sini. Dan selagi Yesus Tuhan itu ada di hati kita dan kehidupan kita, maka jangan takut dengan segala kamu, jangan takut dengan jalan itu, bahwa Tuhan pasti akan memberi jalan dalam kehidupan kita, memberi kemenangan. Sebab seorang putra kelak itu, seorang anak. Coba kita baca ayat yang kelima dalam Yesaya pasal 9 tadi. Sebab ayat terus Yesaya 9 ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Coba jauh baca. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat raja, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Saudara yang berkati Tuhan, ini 17 tahun yang lalu sebelum Kristus lahir, seorang anak telah lahir. Kenapa ditulis dua kalimat ini yang berbeda, yang bagi kita di sana? Seorang anak, seorang putra telah diberikan untuk kita. Saudara yang berkati Tuhan, kenapa waktu kita baptisan orang dalam firman Tuhan bicara baptisan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus? Apakah dengan putra? Kan? Baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saudara, kalau dari sisi kita membaca bahasa Indonesia, maka ini sama. Tapi dalam bahasa asli ini berbeda, saudara. Anak dan putra itu berbeda. Anak itu dengan kata jadi artinya tangan yang memegang tongkat gembala. Tangan yang memegang tongkat gembala. Ya artinya tangan, lamet artinya tongkat gembala dan pintu itu dalam. Tangan yang memegang tongkat gembala yang bisa membuka semua pintu itu anak. Tapi putra itu sudah kata ben atau bin. Kalau sudah tahu pada bahasa Arab bin, Ishak bin, Yakub bin anak dan sebab baik dan nur artinya pewaris di dalam rumah, pewaris di dalam keluarga. Anak itu bicara tentang otoritas, bicara tentang kekuasaan ada di dalam tangannya. Dan dia bisa membuka pintu, semua pintu bisa dibuka. Tidak ada pintu yang tidak bisa dibuka oleh dia. Yang tertutup bisa dibuka, dan apa yang sudah ditutup tidak bisa dibuka oleh tangan yang lain. Dia Tuhan, dia Allah, dia yang memegang tongkat, dia adalah gembala. Tangan yang memegang tongkat gembala yang menuntun setiap kita itu anak. Itu sebabnya disebut dengan anak Allah, anak manusia. Karena tidak dilahirkan dari manusia, tapi dia lahir dalam kandungan manusia. Tapi bukan dari manusia, tapi lahir dari kandungan manusia. Dia anak Allah dan anak manusia. Dia Tuhan dan dia manusia. Dia bisa merasakan sakit seperti kita. Dia bisa merasakan lapar seperti kita karena dia manusia.
Tapi dia adalah Allah. Dia Tuhan. Yesus itu Tuhan, dia Juru Selamat. Karena dia lahir dari manusia, maka dia 100% manusia. Cuma tidak berdosa, karena tidak ada benih manusia di dalam dirinya. Dia lahir dari manusia, tapi bukan benih manusia, tetapi benih Tuhan. Itu sebabnya beda. Kita punya kodrat natur untuk berbuat dosa, tapi Yesus tidak ada kodrat natur untuk berbuat dosa, karena tidak ada benih dosa dalam dirinya. Oleh karena itu dia memiliki otoritas di bumi, di atas bumi, di langit, di sorga, dan di bawah bumi. Tidak ada yang lain, cuma dia. Oleh karena itu, dalam kehidupan ini jangan pernah takut, jangan pernah menyerah. Selagi ada Tuhan di sini, maka kita punya segala-galanya. Semua boleh diambil dari hidup kita, cuma saya tidak bisa ambil Yesus di sini. Tuhan ada di sini. Jangan pernah takut, saudara. Jadi jangan lihat keadaan yang terjadi hari ini. Oh, anak saya, keluarga saya seperti ini. Setia kepada Tuhan. Katakanlah ya Tuhan, maka saudara akan lihat apa yang akan terjadi di tahun-tahun kemudian. Itu cuma kau, tidak selamanya ada kamu. Tidak selamanya ada dalam hukum. Pasti ada secercah harapan. Seperti sinar matahari yang menerangi kabut itu. Hilang kabut itu kalau datang matahari, habis. Begitu juga dengan kehidupan kita. Jangan pernah menyerah. Amin. Mari saya jemput kita bangun. Kita nyanyikan pujian dan hari nanti pendeta Donald lebih dewasa begitu satu berhenti kita dalam Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat firman kami. Karena kebenaran rasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam seluruh pekerjaan pelayanan yang Tuhan percaya dengan kami dan saat ini kami mau menyembah dalam nama Yesus. Terima kasih. Berkata orang
kemenangan menjadi bagian bagi kami. Firman Tuhan meneguhkan bagi kami semua, terlebih khusus wilayah semoga bersatu merayakan, karena sukacita iman mereka tidak ada pernah membatasi waktu dan keadaan. Tapi berkat Abraham, Ishak, Israel itu menjadi bagian bagi mereka, dan tidak ada alasan sukacita itu hilang bagi mereka, karena mereka melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dan bagian Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Biarkan itu menjadi bagian bagi kami untuk kami bawa pulang. Kami menjadi keluarga Imamat Rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima firman. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan, saya ingin percaya kita semua diberkati Tuhan. Haleluya. Dan kita lambaikan tangan kita dan kita berikan suara bagi meriah bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kami kita akan memberikan beberapa persembahan yang kedua, tapi sebelumnya kita akan melihat atraksi dari para pemain berbahan. Dan setelah kita akan memberikan korban persembahan yang kedua, dan nanti ada kolektor yang akan bicara memberikan persembahan.
Mari kita tunduk kepala berdoa, mengucap syukur kami buat karya kebaikan-Mu, berkat-Mu yang luar biasa. Kami nikmati dalam persekutuan ibadah Pranatal GKI Tubuh Kebesaran. Umat Tuhan telah menyatakan persembahan. Tuhan pasti memberkati dalam setiap usaha kerja yang berkenan kepada Tuhan pasti memberkati yang luar biasa. Dalam setiap tugas kerja dan apapun yang direncanakan umat-umat Tuhan yang berkenan kepada Tuhan memberkati. Terpujilah nama-Mu kekal dan selamanya. Mengucap syukur, letakkan diri persembahan serta bawa berkat-Mu. Haleluya. Amin. buat kebaikan Tuhan. Pelaksanaan ibadah Pranatal di wilayah Demoga Bersatu boleh terlaksana dengan semua baik. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena campur tangan Tuhan. Hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau, Allah yang besar, Allah yang ajaib, telah hadir di tengah-tengah persekutuan ibadah kami pada pagi sampai siang hari ini. Terima kasih banyak Bapak Surgawi. Akhirnya saudara yang berkati Tuhan, tenaga tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Ulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dengan pimpinan pengantaran khusus dan berkulus, tetap menjadi bagian kita sekalian. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberi itu kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi itu damai sejahtera. Mulai sejak hari ini, bahkan sampai pada hari mana, Yesus datang kalian kedua, membawa saya dan saudara masuk dalam kesenangan yang tinggal kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tamatkan rangkaian ibadah kami sampai pada siang hari. Maranatha, Maranatha. Dikalimatkan oleh pemerintah desa Uwan, Bapak Sangadi, kami sebut dengan kasih Bapak Dr. Andes Harto Kemali, Sangadi Desa Uwan, waktu dan tempat diberikan.
Terima kasih kesempatan, segala puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena Dia baik dalam hidup kita. Sehingga hari ini kita ada bersama dengan keluarga besar GKMI semoga bersatu khusus bagi GKMI kedua. Yang terkasih dan yang saya hormati Pak Pendeta pimpinan daerah, yang terkasih dan saya hormati pimpinan wilayah nomor 1, yang saya kasih dan hormati Pak Pendeta Gembala Sidang dan seluruh gembala sewilayah Muka bersatu maka menghindari binasa. Yang saya hormati seluruh jemaat yang boleh mengambil bagian dalam ibadah Minggu sekaligus perayaan Natal kontra gereja. Yaitu penyerahan bingkisan Natal. Diundang janda, duda, lansia. Maju ke depan. Janda, duda, lansia. Jadi dipanggil janda, duda yang lansia, selansia, janda-janda yang lansia, maju ke depan. Sedikit cepat karena ini jam-jam kritis. Maju ke depan, janda-janda lansia. Dari Jadi bingkisan ini dari pengurus wilayah GKMI Dumoga Bersatu. Bingkisan ini dari pengurus wilayah Dumoga Bersatu. Jadi mari pengurus wilayah maju ke depan untuk menyerahkan bingkisan untuk janda-janda lansia ini. Jadi janda-janda lansia mari maju ke depan. Tunggu dulu, masih ada. Jadi janda lansia dan duda lansia maju ke depan. Dari pengurus wilayah menyerahkan bingkisan. Jangan lihat dari isinya atau bingkisannya, tapi dari ketulusan hati pengurus wilayah Dumoga Bersatu berbagi. Dari Ikhwan ada janda atau duda lansia, mari maju ke depan. Dari Polompiang ada yang lansia maju. Nah ini lansia masih semangat, masih kuat. Jadi jangan lihat dari isinya, nilainya, tapi dari setiap ketulusan dari pengurus wilayah untuk memberikannya. Gimana pelan-pelan? Yang diambil foto. Ya.
lihat isinya. Sedang dirawat di rumah sakit. Pengurus daerah Kataran Samanta. Yang betul. Nama Tuhan, Shalom. Shalom. Lebih tepatnya Shalom Aleichem. Dan lebih lengkap lagi Shalom Aleichem. Terima kasih. Baik, puji Tuhan. Kita sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Ibadah hari ini tidak hanya sekaligus Natal, tetapi merupakan rangkaian ibadah wilayah fellowship. Ya, setiap 6 bulan sekali kami melaksanakan. Dan untuk jadwal hari ini, giliran berterima kedua wilayah. Dan itu sebabnya mewakili seluruh jajaran pengurus wilayah, hamba-hamba Tuhan dan gereja jemaat yang ada, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Yesus Tuhan yang oleh karena perkenanannya acara ini bisa terlaksana. Yang perlu disampaikan ini sudah jauh-jauh diikan yang kuat, yang saya percaya nanti akan menjamu kita semua dengan edukasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan, dan Tuhan memberkati kita semua. Selamat menyongsong Natal dan Tahun Baru. Kakak Tuhan yang Pak dan Ciptaan Raya. Shalom. Ya. Kita siapa? Kami DPRI Merdeka. Kami DPRI Merdeka. Kami DPRI Merdeka. Kita sudah menyelesaikan tugas di UAN dengan anugerah